saudara yang punya masa depan. Next, saya sangat tertarik ya dengan pernyataan dari Paus Fransiskus pertama. Pada waktu dia dilantik jadi paus, ditayangkan di BBC, saya mencatat dua pertanyaan yang sungguh luar biasa. Pernyataan yang pertama, lebih baik gereja menderita di jalanan daripada gereja menderita karena konflik yang berkepanjangan di internal. Setuju? Tepuk tangan buat Paus dulu. Lalu yang kedua dia katakan demikian, yang saya catat sungguh luar biasa. Lebih baik gereja miskin tetapi dekat dengan orang papa dan menderita daripada gereja kaya yang tidak tersentuh mereka yang membutuhkan keadilan dan perdamaian. Wah, pernyataan yang luar biasa ya. Dan kata-kata dari Mother Teresa, nyadur juga Pak. Berilah tanganmu untuk melayani dan hatimu untuk mengasihi. Itu pernyataan yang luar biasa. Next, panggilan di dalam konteks Indonesia itu seperti apa? Ya, saya akan coba men-sharingkan 4 panggilan secara singkat. Yang pertama adalah pemuda Kristen dipanggil seperti domba di tengah serigala. Matius 10 ayat 16. Dan waktunya kamu akan kuutus bagaikan domba di tengah serigala. Serigala yang mengepung di berbagai bidang di bangsa dan negara kita ini. Apa artinya bagaikan domba di tengah serigala? Yang pertama artinya next. Saudara, kita dipanggil untuk memiliki keberanian. Keberanian, kalau sampai domba mau datang di tengah serigala, itu keberanian yang luar biasa dan menjadi berkat bagi penyelamatan bagi bangsa dan negara ini. Itu sifat garam dan terang bangsa. Saya sangat kagum ya dengan gubernur dan wakil gubernur kita. Wah, keberaniannya luar biasa Pak. Saya apresiasi betul. Kita tepuk tangan lah buat Pak Ahok yang hari ini hadir di tempat kita. Berani, begitu luar biasa. Tetapi ada dasar. Apa dasarnya, saudara? Dasarnya adalah Injil. Sebab Injil itu kekuatan Allah. Mereka yang hidup oleh Injil akan diberi kekuatan oleh Tuhan dan akan diberi keberanian. Keberanian yang punya dasar. Saya teringat ketika Yesus ngobrak-abrik pedagang di bait Allah. Obrak-abrik, jangan jadikan tempat ini sebagai sarang penyamut. Saya teringat ketika Tanah Abang diobrak-abrik itu. Jangan jadikan kota ini sebagai sarang penyamut. Wah, keberanian yang luar biasa ya. Dan Tuhan akan memberi kekuatan ya. Satu hal yang saya catat, kita tidak dapat menyenangkan semua orang, tapi satu hal yang penting, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Next. Apa itu Injil? Ketika saya mengajar di IAIN Surabaya ya, di kelas Kristologi, saya senang karena yang hadir di dalam kelas itu ada 200 mahasiswa lebih, termasuk dosen. Saya coba menjelaskan dengan gamblang apa adanya, dengan ekstrim, karena saya ingin pertanyaan-pertanyaan yang ekstrim dari mereka. Wah, satu hal yang sangat menarik ketika mereka berkata, tapi Pak Paulus, bukankah Injil yang dimiliki orang Kristen sekarang itu Injil yang dipalsukan? Lalu saya ganti berkata, Anda mahasiswa, tolong beri alasan mengapa Anda berkata Injil yang dimiliki orang Kristen, Injil yang dipalsukan. Dia katakan sebab Injil yang asli yang dibawa Isa Al-Masih itu ditolak oleh umat Israel. Maka ketika Isa Al-Masih naik ke surga, Injil itu dikempitnya dan dibawa naik ke surga. Saya katakan, aduh, Anda salah pengertian. Saya akan coba jelaskan.
Yang disebut dengan Injil itu apa yang dipikirkan Yesus, apa yang ada di dalam hati Yesus, yang dihidupin Yesus, dan yang dilakukan Yesus. Dan kalau kita membaca 4 Injil bolak-balik dari awal sampai akhir, maka kita akan menemukan 5 pilar nilai Injil, dan itulah Injil. Yang pertama adalah kebenaran, dan yang kedua adalah kasih, ketiga adalah perdamaian, yang keempat adalah keadilan, dan yang kelima cinta terhadap keutuhan alam. Itulah Injil yang harus kita hidupi, dan yang menjadikan satu dasar keberanian di dalam kehidupan kita. Makna domba di tengah serigala itu, kalau saya merenungkan, hati manusia itu, saudara, ada 2 sisi. Sisi yang pertama bisa menjadi domba, dan sisi yang kedua bisa menjadi serigala. Tergantung mana yang sering diberi makan, itulah yang menang. Kalau yang sering diberi makan di dalam hati manusia adalah serigalanya, maka serigala yang menang. Tapi kalau domba yang sering diberi makan, maka domba yang menang. Next. Apa artinya bagaikan domba di tengah serigala? Domba adalah simbol kepatuhan dan keyakinan kepada Gembala yang agung. Kedekatan pada Yesus adalah sumber kekuatan bagi yang menjalani panggilannya. Sekalipun di dalam bahaya, Yesus akan melindungi. Sekalipun orang bisa menghancurkan tubuhnya, tetapi hidup dan jiwanya tidak akan mampu disentuh, karena Yesus yang melindungi. Pak Ahok, saya mendengar di liputan televisi, ya, jangan takut Pak, Yesus akan melindungi sebagai gembala, ya, tetap berani di dalam Injil, di dalam menyuarakan kebenaran, di dalam menyuarakan kasih, di dalam menyuarakan perdamaian, dan di dalam menyuarakan keadilan dan keutuhan terhadap alam. Next. Yang kedua, kita dipanggil untuk apa? Yang kedua adalah pemuda Kristen dipanggil membawa damai dan keadilan bagi dunia yang menuju kehancuran. Matius 5 ayat 9, berbahagialah mereka yang membawa damai. Yesus juga ketika mengatakan, kalau engkau ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu, kasihlah musuhmu. Apakah ini bisa kita lakukan? Bisa, saudara. Next. Saya harus ngejar waktu, ya. Yesus perintahkan, jadikan semua bangsa muridku, ajarkan mereka yang telah kuperintahkan padamu. Kita diminta untuk membuat orang menjadi murid Yesus, tidak peduli apapun agamanya, tetapi bisa mengakui dan menjalani 5 nilai Injil tadi. Ini komunikasi gereja dengan kelompok laskar, ya. Kikis a priori dan stigma, ajarkan nilai-nilai murid Yesus. Saya punya pengalaman menarik ini. Ketika saya datang ke markas Hizbullah, ya, komandannya itu yang ada di tengah, dia katakan begini, Pak Paulus, beda agama, beda keyakinan, beda akidah, itu kafir. Dan Pak Paulus adalah orang Tionghoa, jadi Pak Paulus itu kafir yang darahnya halal. Saya katakan begitu. Saya katakan tidak masalah, saya kafir. Saya datang ke sini untuk membangun komunikasi supaya gereja dan laskar terus tidak terjadi salah pengertian. Kalau ada jembatan komunikasi, semua bisa didiskusikan. Akhirnya apa yang terjadi setelah bergaul hampir 2 tahun? Suatu saat dia datang ke kantor saya dan dia berkata, Pak Paulus, sekarang saya punya definisi kafir yang kedua. Saya tanya, apa definisinya? Dia katakan, kafir yang bersahabat. Ya? Jadi kami bisa bersahabat dengannya. Setelah berjalan 4 tahun, kami kerjasama di Aceh, kerjasama di Yogyakarta untuk membantu para korban melakukan transformasi damai terhadap 110 personil dari Hizbullah. 2 tahun, saudara. Akhirnya dia datang ke kantor lagi dan dia berkata, Pak Paulus, sekarang saya punya definisi kafir yang ketiga. Lalu saya tanya, apa definisinya? Kafir yang baik hati.
Tapi masih tetap kafir, no problem bagi saya. Tapi transformasi itu sudah terjadi, dan sekarang kelompok ini bukan kelompok keras lagi. Satu hal yang menarik adalah ketika ketua EPI kalau punya masalah dengan gereja, dia tidak langsung main tutup dan main geruduk, tapi dia telepon dulu. Pendeta Paulus, Anda tahu gereja ini enggak? Biasanya saya akan jawab, oh ya saya tahu, padahal saya juga bingung ini gereja mana lagi yang berdiri. Karena banyak berdiri gereja yang kadang-kadang juga tidak jelas. Tapi saya katakan, oh ya saya tahu ada apa, Ustaz. Ini ada problem begini-begini, dan ini anak buah sudah siap untuk menggeruduk. Bagaimana menurut Anda? Lalu saya kata, Pak Ustadz, ditahan dululah anak buahnya, biar kami atasi dulu di badan antar gereja. Dia akan katakan, oh ya sudah, saya percaya Anda, saya tarik anak buah saya. Konsultasi dulu. Karena apa? Karena pekewo, sungkan. Karena sudah ada komunikasi, a priori coba dikikis terus. Karena ada komunikasi, itu satu hal yang penting. Next, dia sering saya ajak ngajar bersama di Fakultas Teologi Duta Wacana. Nah, ini komandan EPI mengajar di Fakultas Teologi, saudara. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita bersama dengan Allah dan kita yakin akan janji-janji Tuhan, bagaikan domba di tengah serigala. Ada transformasi di situ. Next, ini komandan Hizbullah dengan saya membahas di auditorium Duta Wacana mengapa mereka menutup gereja. Suatu hal yang sangat menarik, dan di situ kita bisa terjadi dialog dan saling transformasi satu dengan yang lain. Next, bersama menebarkan perdamaian. Ini ketika ini dengan Pak Ustadz Pak Ustadz dari Pondok Pesantren, kami bersama-sama sering keliling mengajar perdamaian di Kamboja, kemudian juga di Bangladesh, di Belanda juga, dan sebagainya. Next, yang ketiga, bagaimana panggilan kita? Pemuda Kristen dipanggil menghadirkan kasih persaudaraan di dalam keberagaman. Di dalam menghadirkan ini ada satu hal yang ingin saya tekankan, supaya kita, saudara, mulai sekarang belajar untuk membedakan Islam sebagai agama dan Islam pergerakan. Yang dimanipulasi untuk pergerakan itu harus dibedakan. Kita harus memahami, mencoba belajar memahami Islam sebagai agama. Islam banyak mengajarkan tentang perdamaian, tentang keadilan, tentang cinta terhadap lingkungan, dan juga kasih persaudaraan. Pahami mereka sebagai saudara kita, bukan sebagai musuh. Betul Pak Dhani? Mengkikis segala bentuk a priori dalam diri kita. Next, ajarkan perdamaian pada anak-anak muda. Biasakan dialog di dalam perbedaan, patahkan a priori, stigma dengan komunikasi dan klarifikasi. Next, silaturahmi dan pengampunan adalah konsep perdamaian di tengah perbedaan. Saya akan menambah satu poin ini saja. Kadang-kadang banyak orang bertanya, Pak Paulus, kok Anda berani keluar masuk pondok pesantren, keluar masuk di markas laskar, bersahabat dengan komandan, apa sebabnya? Maka saya seringkali menjawab, saya tambah 2 menit ya. Pertama, karena saya orang Kristen, maka saya berani. Yang kedua, karena saya pendeta, maka saya berani. Dan yang ketiga, karena saya orang Tionghoa, saya orang Cina, maka saya berani. Kaget saudara, lu kok bisa begitu? Yang keempat, karena nama saya Paulus, maka saya berani. Orang bertanya, lu mengapa bisa begitu? Karena keempat hal itu mereka sangat membenci dan tidak suka. Mereka tidak suka orang Kristen, mereka tidak suka pendeta, mereka juga tidak suka orang Tionghoa, dan mereka tidak suka nama Paulus karena menganggap Paulus adalah intipnya neraka yang menyesatkan banyak orang. Itu Rasul Paulus. Sekalipun mereka membenci, saya mengampuni. Sebab konsep perdamaian di dalam kekristenan, tidak ada perdamaian tanpa pengampunan. Kalau saya datang ke mereka, itu berarti saya tidak membenci, tapi saya mengampuni. Dan kalau saya datang ke mereka, itu adalah silaturahmi, dan silaturahmi itu konsep rekonsiliasi bagi saudara-saudara kita muslim. Oleh karena itu, kalau saya silaturahmi, mereka tidak akan berani
kekerasan terhadap saya karena itu melanggar dan merusak akidah mereka, maka saya berani dan diterima dengan baik dan peliharalah relasi yang sudah terjadi. Maka kita menjawab panggilan-panggilan itu. Tuhan memberkati. Kita mungkin langsung saja ke Pak Ahok. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Pertama mohon maaf nggak siapin bahan. Dan suara saya lagi habis nih, lagi kena flu. Ya, saya mau klarifikasi sedikit dari Pak Paulus. Mungkin pernah dengar cerita di kapal penumpang, kapal laut ini, ada nenek-nenek kecebur ke laut. Lalu semua awak kapal lemparin itu pelampung. Tidak ada yang mau terjun nolong itu nenek-nenek. Tiba-tiba ada anak muda nekat terjun, nyelamatin tuh nenek-nenek. Begitu dinaikin ke atas, semua tepuk tangan, bilang berani, pahlawan segala macam. Terus anak muda itu bilang, siapa yang jorokin gua tadi? Cuma dijorokin dia pengen nolongin nenek-nenek kan. Jadi Pak Paulus bilang saya berani, Tanah Abang itu bukan, saya dijorokin gitu loh. Ini untuk mengklarifikasi tadi gitu loh. Dan jangan nanti pikiran saya orangnya terlalu berani Pak. Kalau nama saya Ahok bukan Paulus soalnya. Tadinya mirip gitu kan. Kristennya mirip, pendetanya enggak. Nah, turunan Cinanya iya gitu kan. Ini untuk klarifikasi saja. Nah, di dalam pemikiran saya tentang kehidupan negara ini, saya ada buat beberapa catatan. Karena saya nggak tahu itu ramai. Tapi saya pikir diskusi perkantas itu cuma 30 orang Pak. Saya lupa itu diskusi. Saya lupa. Nah, saya mau sharingkan, ini ada pengalaman. Di dalam pemikiran saya, yang diinginkan Tuhan dari kita tuh jadi showcase. Ya jadi semacam apa ya, etalase. Untuk apa? Untuk mempertontonkan kuasa transformasi dari Tuhan. Ini showcase. Itu yang saya dapatkan. Ini saya baca, dapat remanya itu. Lalu apa? Ini tentu rema ya, kita baca di rema. Kalau kita baca di Yesaya 42 ayat 1 sampai 4, di perikopnya itu, disitu ditulis Messiah brings justice. Jadi harusnya sebagai murid Yesus, tugas kita ya ikut seperti Mesias, membawa keadilan. Nah, dulu saya suka bertanya, kenapa sila kelima Pancasila kok keadilan sosial ya? Ini saya coba tebak-tebak. Kok Bung Karno, Bung Hatta kok bisa ya kecetus pikiran gitu? Nah, saya mulai berpikir mungkin beliau itu karena sekolah di Belanda. Di Belanda itu ada gerakan setelah Abraham Kuyper, seorang pendeta, menjadi Perdana Menteri tahun 1900. Lalu dia menyatakan kalau kita tidak memperhatikan nasib orang sekitar kita itu, maka kita menghina firman Tuhan gitu. Jadi di situ saya lihat sesuai dengan dua hukum Tuhan, kasih Tuhan Allahmu segenap hatimu, kekuatanmu, akar budimu gitu ya. Nah, kasih yang kedua, sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebenarnya Pancasila itu intinya itu sebetulnya. Satu Tuhan, satu ini, keadilan sosial. Nah, lalu apa? Kalau kita baca lagi tadi di yang kedua, kalau dibaca di 1 Raja-Raja 3 ayat 28, itu ketika Salomo bertanya, so intinya di mana? Harus ada have wisdom from God to administer justice. Jadi ketika kita dipanggil menjadi seorang pejabat publik, menjadi raja atau pemimpin, kita butuh hikmat bijaksana Tuhan untuk mengadministrasi keadilan sosial ini. Ini kuncinya, tahapannya. Pertama kita mesti ngerti panggilan kita, ketika kita dipanggil,
Tadi baru saya cerita sama ada teman pendeta, dia cerita sama juga soal Tanah Abang gitu loh. Lalu saya bilang begitu, terus dia bilang bukan saya yang jorokin kamu ya. Terus saya katakan kalau kita gunakan kalimat Yeremia pun mengeluh. Ini gara-gara Tuhan mempersuasif saya sampai saya begitu susah hari ini, kata Yeremia. Kadang-kadang kita bisa bertanya, kenapa saya mesti susah hadapin kayak gini semua itu? Ini gara-gara ikutin gitu. Nah ini menarik. Yang ketiga, ini juga di 1 Raja-Raja 10 ayat 7. Ini menarik gitu loh. Ini kata Salomo, God has made me king to maintain justice and righteousness. Bahasa tepatnya gini, because of the Lord's eternal love for Israel, He has made you king to maintain justice and righteousness. Ini ketika kita ada dipanggil, kita udah jadi, tujuannya apa? Bagaimana memelihara justice dan kebenaran ini. Ini tahapannya seperti itu. Ini saya sharingkan apa yang saya pikirkan ya seperti ini. Nah kalau itu semua kita lakukan, kita bicara apa faedah untuk negara kita, bangsa kita yang plural seperti ini. Itu jawaban dari Tuhan menarik sekali. Itu di Mazmur 72 ayat 17 sampai 18 dikatakan begini, all nations pakai S belakangnya itu, will be blessed through him and they will call him blessed. Praise be to the Lord God, the God of Israel, who alone does marvelous deeds. Jadi itu yang terjadi sebetulnya. Nah ketika kita melakukan ini semua, ketika kita membawa keadilan ke dalam dunia yang plural ini, dengan bisa mengadministrasi justice dengan baik, kita memelihara righteousness ya, ke dalam hal ini kita memelihara konstitusi, maka ini akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa, tidak peduli dia agama, suku apapun. Nah ini panggilan kita urutannya seperti ini. Makanya ketika saya ditanya, Anda taat sama apa? Takut sama konstituen atau konstitusi? Saya bilang saya taat sama konstitusi. Jadi ketika orang Kristen datang kepada saya, oh ini sama-sama Kristen nih, wakil gubernur Kristen, kita mau gini. Kalau tidak sesuai konstitusi, sorry, tidak ada. Saya membantu Anda bukan karena Anda Kristen sesama Kristen, ada sesama turunan Cina, tidak ada urusan. Saya melaksanakan konstitusi. Boleh nggak saya buka gereja? Boleh saja. Kenapa tidak boleh? Boleh nggak saya buka masjid? Boleh saja. Tapi kalau Anda bukanya nggak sesuai, bikin macet, kita mesti tahu dong, bikin gereja di situ cocok atau tidak, bisa seperti itu. Nah, boleh nggak gereja yang sudah lama tidak memenuhi syarat kita kasih IMB? Boleh. Kenapa tidak? Mereka mau marah sama saya nggak ada urusan. Saya taat sama konstitusi. Karena konstitusi kita mengatakan semua sama. Ya saya nggak peduli. Lo pakai ancam mengancam, ya saya sih pasrah saja ya. Nama saya memang bukan Paulus, tapi saya suka gunakan katanya Paulus gitu loh. Kalau di Filipi 1 ayat 20 dia bilang, for to me to live is Christ and to die is gain. Jadi buat kita tuh mati itu keuntungan. Kemarin kita cerita teman, saya ini salah satu fansnya Bruce Lee. Nah waktu usia saya 7 tahun Bruce Lee meninggal, pas tante saya lagi menikah. Lalu sekarang kalau dia hidup 74 tahun Bruce Lee, 73 tahun. Sampai sekarang saya lihat Bruce Lee ya tetap yang 32 tahun itu loh, nggak pernah lihat yang 73 tahunnya seperti apa. Jadi saya mulai berpikir, kalau memang Tuhan tentukan kita mati pun, ya orang tentang kita kalau mati muda ada bagusnya juga gitu kan. Dikenang yang mukanya seperti itu terus gitu. Ya kan? Ya kan nggak pernah lihat yang tuanya kan. Jadi ini ada satu proses. Tuhan juga mengatakan, apakah kekhawatiran kita bisa menambah sehasta jalan hidup kita? Dia bilang bisa.
Kalau Tuhan izinkan ya pasti seperti itu. Namanya saya suka apa yang dikatakan dari Paulus, yang saya sangat suka. Dia pun bergumul gitu loh di dalam hidup ini. Dia pengen mati kira-kira gitu kan. Kalau kita baca di surat Paulus yang di Filipi 1:24, I desire to depart and be with Christ, which is better by far, but it is more necessary for you that I remain in the body. Convinced of this, I know that I will remain and will continue with all of you. Nah, saya kira ini yang paling penting kita lakukan. Selama Tuhan kasih kita hidup, ya sudah, kita harus bring justice. Karena Misaya bring justice, itu perikopnya. Nah, bagaimana jaminan dari Tuhan sebagai penutup? Itu di Filipi 2:13 dikatakan, Filipi 2:13, continue to work out your salvation with fear and trembling, for it is God who works in you to will and to act according to His good purpose. Ini yang kita lakukan. Jadi selama kita hidup, ya sudah. Dan kita percaya, ada janji lagi kalau kita meneruskan, bahwa Tuhan pasti akan, Dia yang memulai, pasti Tuhan juga akan yang menyelesaikannya. Saya lupa itu di mana, saya terlalu panjang, saya waktunya habis. Nah, sekarang prinsipnya seperti itu. Pertama, misi kita adalah bring justice. Kalau kita lakukan ini, maintain justice dengan baik, dengan righteousness dalam undang-undang konstitusi, maka kita akan membawa berkat kepada seluruh bangsa ini. Terima kasih. Ya, hal yang sama yang saya pikir menjadi benang merah dari 3 orang panelis kita ini adalah bahwa oke, kita menyadari panggilan kita kalau disarikan tadi seperti dikatakan oleh Pak Ahok, itu adalah menghadirkan keadilan dan kebenaran yang dengan demikian membawa berkat bagi bangsa ini apapun latar belakangnya gitu. Dan hal ini membutuhkan kita terlibat di dalam masyarakat kita yang sangat beraneka ragam. Nah, ketika saya mendengarkan ini, saya bertanya-tanya begitu ya. Pertanyaan besarnya, bagaimana kita bisa terlibat begitu atau encounter dengan mereka di others itu ketika kita menemukan katakanlah mereka cenderung menolak begitu. Saya ingin mendengarkan bagaimana panelis-panelis di sini ketika menghadapi kondisi, kita menyadari bahwa apa panggilan kita, tapi kemudian ketika kita mencoba terlibat, kita menghadapi penolakan, katakanlah Anda kan latar belakangnya ini begitu. Saya yakin Pak Paulus juga menghadapi hal yang sama pastinya ketika di awal-awal. Saya ingin mendengarkan sharing dari 3 panelis kita ini, bagaimana kita menyikapi hal seperti itu, bagaimana ketika pertama kali berhadapan dengan situasi seperti itu. Mungkin saya akan